mudah, canggih, dan praktis. Teknologi berkembang pesat dalam sekedip mata saja. Kini, dengan jangkauan internet yang luas dan akses yang mudah ke perangkat seluler manapun, media sosial telah menjadi sarana yang digunakan untuk menjangkau segala aspek kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, budaya bersosial media ini menjadi sangat sulit dilepas dari masyarakat global hari ini. Namun, solusi menjadi awal bencana. Pergeseran moral, etika, budaya, integritas, bahkan kriminalitas yang dipicu dari penyimpangan bersosial media menjadi isu gawat darurat bagi masyarakat global. Bahkan tak terkecuali pada masyarakat di Indonesia. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi media sosial ini? Kawan atau lawan dalam menjelajahi dunia global? Globalisasi adalah sebuah proses yang menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, sebuah jaringan raksasa yang menghubungkan manusia, ide, budaya, dan ekonomi terjadi di seluruh dunia. Pertukaran informasi, barang, dan jasa semakin cepat dan mudah, menghilangkan batas geografis dan menciptakan dunia yang semakin terintegrasi. Globalisasi ini dapat diwujudkan melalui media sosial. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, dari memposting kehidupan pribadi hingga mengikuti berita terkini melalui platform yang kian beragam seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter atau X, TikTok, dan lainnya telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, serta mengakses informasi meski dari jarak yang jauh, bahkan terpisah negara dan benua sekalipun. Tapi, bagaimana sejarah dari lahirnya media sosial? Mari putar waktu ke belakang. Perjalanan media sosial dimulai dari sebuah mimpi sederhana, yaitu menghubungkan orang secara instan. Bermula dari cikal bakal seperti Bulletin Board System atau BBS di tahun 80-an, di mana orang-orang bertukar pesan melalui jaringan komputer. BBS digagasi oleh Ward Christensen dan Randy Suss, anggota Chicago Area Computer Hobbyists Exchange. Mereka mengagasi platform ini sebagai solusi dari sulitnya berkomunikasi saat badai salju yang melanda Chicago pada tahun 1978. Disusul kemunculan platform baru seperti Usenet dan CompuServe yang memungkinkan diskusi dan berbagai informasi yang lebih luas. Tahun 1990-an, dari situs web seperti GeoCities dan Angelfire yang memungkinkan orang untuk membangun halaman web pribadi dan berbagi konten. Kemudian muncul Friendster, platform jejaring sosial pertama yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman dan keluarga. Di awal tahun 2000-an, MySpace dan Facebook merevolusi cara orang berinteraksi. Facebook dengan konsepnya yang sederhana dan fokus pada koneksi antar manusia menjadi platform dominan yang mengubah lanskap media sosial. Lalu munculnya BBM atau BlackBerry Messenger pada tahun 2005 yang menggantikan peran SMS karena lebih instan dan inovatif. Hingga lahirnya gagasan platform lainnya dengan fitur-fitur menarik yang beragam dan juga terus berkembang sampai hari ini. Penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi berdasarkan laporan yang dirilis oleh We Are Social pada bulan Januari 2024. Dikabarkan bahwa di Indonesia terdapat 139 juta pengguna media sosial. Sementara, jumlah penduduk negara Indonesia mencapai sekitar 282 juta jiwa. Maka, ada sekitar 49,7% masyarakat yang menggunakan media sosial. Melalui hal itu, media sosial tentunya hadir sebagai solusi untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya saja seperti belajar. Informasi ilmu pengetahuan kini sangat mudah didapat, entah materi yang sudah disediakan berbentuk audio hingga visual. Ada juga sumber-sumber berita lainnya sebagai wawasan baru yang lebih luas.
Kita juga dapat berkomunikasi dengan mengirim pesan ataupun bertemu secara daring. Apalagi kita bisa dengan mudahnya berkenalan dengan orang baru dan mendapat teman baru yang jauh tempatnya, bahkan untuk cari pacar maupun cari jodoh. Namun, hal merugikan juga tak lepas dari peristiwa ini. Penggunaan media sosial juga menghadirkan banyak sekali tantangan. All troops deployed. First blood, triple kill. You have slain an enemy. Killing spree, mega kill. Monster kill. Waktu habis, silakan dikumpul. Sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa yang indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah di sekolah. Saking gencarnya berselancar di dunia maya, terkadang kita lupa akan norma yang seharusnya kita lakukan. Sebagai masyarakat, kita harusnya lebih sadar dengan etika dalam bersosial media. Etika bersosial media adalah serangkaian pedoman moral dan prinsip yang mengatur perilaku pengguna media sosial. Etika ini bertujuan agar pengguna media sosial berperilaku dengan bertanggung jawab, penuh rasa hormat, dan etis. Bahasa yang sopan dan layak. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan kata atau frasa yang multitafsir dan jaga sopan santun dalam berkomunikasi. Menghindari ujaran kebencian dan provokasi. Hindari menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling, atau tindakan yang merugikan kelompok marginal. Menghindari penyebaran informasi palsu. Verifikasi informasi sebelum dibagikan. Dan hindari menyebarkan berita bohong atau hoax. Menghormati privasi dan hak orang lain. Hindari menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Dan berhati-hatilah dalam berbagi konten yang dapat merugikan reputasi seseorang. Menghindari oversharing. Sama dengan halnya, kalian menjaga privasi orang lain. Begitu pula dengan diri sendiri. Ada hal-hal yang tidak perlu kalian sebarkan ke media sosial. Memfilter kebudayaan lain yang kita terima. Sebetulnya, tidak masalah jika kalian suka dengan kebudayaan luar, seperti K-pop, western, atau tren fashion style di luar sana. Tapi, jangan lupa untuk melestarikan budaya kita sebagaimana identitas kita adalah warga negara Indonesia. Di era digital saat ini, komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan tempat dan waktu. Masyarakat Indonesia seharusnya menjunjung adat ketimuran serta dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia, seperti keramah tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini kerap terlupakan dan terabaikan karena munculnya sosial media itu sendiri.
Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana menerapkan solusi bersosial media yang baik dan benar. Di antaranya, meningkatkan literasi digital. Penting untuk meningkatkan pemahaman tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak, termasuk mengenali informasi yang kredibel, menghindari berita bohong, dan memahami dampak dari tindakan online tersebut. Memanfaatkan media sosial untuk hal produktif. Menggunakan media sosial untuk berbagi konten yang bermanfaat, mendukung kreativitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membangun komunitas yang positif. Bergabunglah dengan komunitas online yang mendukung nilai-nilai positif seperti komunitas yang fokus pada pendidikan, seni, atau kegiatan sosial yang kalian suka dan bermanfaat. Menghindari penggunaan media sosial yang berlebihan. Batasi waktu penggunaan media sosial dan luangkan waktu untuk kegiatan offline yang bermanfaat. Penegakan hukum yang tegas. Penting untuk menerapkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika bermedia sosial seperti penyebaran informasi palsu atau berita hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Media sosial adalah alat yang kuat untuk berkomunikasi dan membangun komunitas pada era globalisasi. Pada umumnya, kita memang tidak bisa menghilangkan semua hal-hal negatif yang ada di media sosial. Tetapi setidaknya kita dapat menguranginya dengan menambahkan hal positif dengan mengikuti etika dalam bermedia sosial dan menerapkan solusi dalam bermedia sosial yang benar. Dengan ini, kita dapat menciptakan lingkungan online yang sehat, positif, dan mendukung. Ingatlah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak. Kita juga harus selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jadikan media sosial yang dapat membentuk pengalaman yang bermakna bagi diri kita dan orang lain. Pada akhirnya, media sosial adalah pisau tajam bermata dua. Jadi, kamu mau pakai sisi yang mana?